Tak ada yang menyangka, seorang pemuda sederhana, berpakaian lusuh datang ingin melamar Putri, sang bunga desa, namun penghinaan dan seember air menyambutnya. Tak ada yang tahu dia datang membawa karung goni berisi 10 miliar rupiah. Dan ketika rahasia itu terbongkar, penyesalan Putri berubah menjadi luka yang tak bisa ia tepiskan seumur hidup. Di sebuah desa kecil yang damai, jauh dari hiruk-pikuk kota besar, hiduplah seorang pemuda sederhana bernama Arif. Masyarakat mengenalnya sebagai sosok yang ramah, sopan, dan berhati lembut. Ia tidak banyak bicara, tidak pernah menonjol, dan tidak pernah mencari perhatian. Namun penampilannya sering membuat orang salah menilai. Hampir setiap hari ia mengenakan pakaian yang lusuh, celana kusam, dan kemeja yang warnanya mulai memudar. Bukan karena ia malas merawat diri, hanya saja ia memang jarang membeli baju baru. Hidupnya sederhana, tetapi hatinya menyimpan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar harta. Ketulusan dan kerja keras. Sejak usia belasan tahun, Arif sudah terbiasa bekerja banting tulang demi bertahan hidup. Ia pernah menjadi buruh tani, kuli bangunan, bahkan sesekali memulung barang bekas di sudut-sudut desa untuk ditukar dengan beberapa lembar rupiah. Warga desa sering melihatnya memanggul karung goni besar ke sana kemari. Tidak sedikit yang akhirnya memberi cap pemulung pada dirinya. Namun tak ada satupun yang tahu bahwa di balik karung itu, Arif menyimpan sebuah rahasia besar yang telah ia jaga selama bertahun-tahun. Setiap rupiah yang ia peroleh tidak pernah ia gunakan untuk bersenang-senang. Tidak pernah ia habiskan untuk hal-hal yang tidak perlu. Sedikit demi sedikit, ia menabung, menahan keinginan, dan menekan kebutuhan. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Hingga tanpa ada yang menyadari, hasil keringatnya berubah menjadi harta yang luar biasa besar, 10 miliar rupiah. Uang itu tidak ia simpan di bank atau lemari besi, melainkan ia ikat rapi dan masukkan ke dalam karung goni sederhana. Karung itu mungkin tampak hina di mata orang lain, tetapi bagi Arif, karung itu adalah simbol perjuangan, simbol pengorbanan, dan simbol cinta yang ia simpan dalam diam. Karena uang itu ia kumpulkan untuk satu alasan, melamar Putri, gadis yang telah ia kagumi sejak masih kanak-kanak. Putri adalah bunga desa, cantik, menawan, dan selalu menjadi pusat perhatian. Setiap lelaki di desa pernah merasakan debar ketika melihat senyumnya. Rambut hitam panjangnya selalu terurai indah, wajahnya ayu, dan sikapnya anggun. Namun meski cantik, Putri juga dikenal cukup tinggi hati. Baginya, penampilan dan status sosial adalah segalanya. Ia selalu memilih bergaul dengan orang-orang berada, sehingga tak heran ia memandang rendah siapapun yang hidup sederhana, termasuk Arif. Bagi Arif, Putri adalah cahaya. Sejak kecil ia menyimpan perasaan, meski tak pernah berani mengungkapkan. Ia tahu dirinya tidak punya apa-apa. Ia hanya pemuda biasa dengan pakaian lusuh dan karung goni di pundak. Namun setelah bertahun-tahun bekerja tanpa kenal lelah, ia mulai merasa layak. Mungkin sekarang ia bisa melangkah. Mungkin inilah waktunya untuk berdiri di depan Putri, bukan sebagai pemuda miskin, tetapi sebagai pria yang siap memberi masa depan. Pagi itu, Arif menatap dirinya di cermin tua yang tergantung di dinding rumahnya. Ia merapikan rambutnya, mengenakan kemeja terbaik yang ia punya, meski warnanya sudah sedikit pudar. Celananya sederhana, sepatunya pun bukan sepatu baru, namun keyakinan memenuhi hatinya. Ia mengangkat karung goninya, mengikat talinya erat-erat. Karung itu berat, tetapi langkah Arif terasa ringan. Harapan di dadanya jauh lebih besar daripada beban yang ia bawa. Sepanjang jalan menuju rumah Putri, beberapa warga desa melihat Arif lewat. Ada yang menatap iba, ada yang berbisik sambil menahan tawa. Arif ke rumah Putri bawa karung goni. Mau apa dia? Pasti mau jual barang bekas lagi, ucap seorang bapak sambil menggeleng. Seorang ibu menimpali, kasihan ya, Putri itu bunga desa. Masa mau dipinang pemuda lusuh itu?
Namun Arif terus melangkah tanpa membalas satupun bisikan. Ia menguatkan hati, karena hari itu adalah hari yang ia nantikan selama bertahun-tahun. Di rumah besar keluarga Putri, suasana tampak anggun dan rapi. Putri duduk di teras rumah, dikelilingi pot-pot bunga yang tersusun indah. Hari itu, ia mengenakan gaun biru muda yang membuat kulitnya tampak lebih cerah. Rambut hitamnya terurai dan berkilau terkena sinar matahari sore. Beberapa pemuda yang lewat tak bisa menahan diri untuk meliriknya, lalu berbisik-bisik memuji kecantikannya. Putri tersenyum, menikmati perhatian itu. Namun di balik pesonanya, ia menyimpan mimpi yang tinggi. Ia ingin lelaki kaya, mapan, berpendidikan, dan memiliki nama besar. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya untuk menerima cinta dari lelaki sederhana, apalagi dari Arif, pemuda yang sering terlihat lusuh dengan karung goni di punggungnya. Saat Arif akhirnya melangkah ke halaman rumah Putri dengan wajah penuh tekad, Putri langsung memperhatikannya. Matanya menyipit, keningnya terangkat, dan senyum sinis perlahan muncul di bibirnya. Arif, dan karung itu lagi. Ia menahan tawa kecil. Pemuda ini datang dengan pakaian seperti itu, dan membawa karung kotor. Putri berdiri dari kursinya, melipat tangan di dada. Beberapa tetangga yang kebetulan lewat berhenti di depan pagar, penasaran melihat apa yang akan terjadi. Fisik Arif tampak kecil di tengah halaman rumah besar itu. Suasana perlahan menjadi ramai oleh bisikan. Itu Arif. Mau apa dia ke rumah Putri? Tetapi Putri tidak memedulikan mereka. Justru ia merasa memiliki panggung untuk menunjukkan betapa jauhnya jarak antara dirinya dan Arif. Arif berhenti hanya beberapa langkah di depan Putri. Jantungnya berdegup keras, seolah ingin menerobos keluar dari dadanya. Nafasnya berat, tubuhnya basah oleh keringat setelah memanggul karung goni sejak pagi. Namun ia tetap mencoba berdiri tegak. Matanya berkilat penuh harapan, senyumnya tulus meski gugup jelas tergambar di wajahnya. Dengan suara yang bergetar namun tetap berusaha tegar, ia mengucapkan kalimat yang telah ia simpan bertahun-tahun lamanya. Putri, aku datang ke sini dengan niat baik. Aku ingin melamarmu. Aku ingin kau menjadi istriku. Suasana mendadak hening. Beberapa warga yang kebetulan lewat langsung membelalakkan mata, saling berpandangan tak percaya. Bisikan pelan berubah menjadi gumaman yang memenuhi halaman rumah itu. Putri menatap Arif lama, seolah tak yakin dengan apa yang baru saja didengarnya. Lalu tiba-tiba ia meledak dalam tawa keras yang menusuk. Tawanya bukan tawa bahagia. Tawanya penuh ejekan, merendahkan, dan terdengar hingga ke ujung jalan. Kau bilang, melamarku? Katanya lantang. Dengan pakaian lusuh seperti itu, dengan karung kotor di bahumu, Arif menunduk sebentar, menelan rasa malu yang menyengat. Namun ia tetap bertahan. Putri, aku tahu penampilanku sederhana, tapi cintaku padamu tulus. Aku sudah lama menunggu hari ini. Putri mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Tatapannya menyapu Arif dari kepala hingga kaki, seolah menilai seorang pengemis. Ia bahkan menutup hidungnya, pura-pura mencium bau tak sedap. Arif, dengarkan aku baik-baik, ucapnya dengan suara dingin. Kau itu siapa? Pemuda miskin yang bajunya compang-camping. Setiap hari kulihat kau membawa karung goni seperti pemulung gembel. Dan sekarang, kau berani datang ke rumahku, membawa karung itu pula. Kerumunan warga semakin ramai. Ada yang kasihan pada Arif, ada pula yang hanya ingin melihat drama itu berlangsung. Tapi Putri belum selesai. Ia mendekat, menunjuk karung goni yang dipeluk Arif. Itu apa? Mahar untukku? Katanya lantang. Karung bekas yang penuh sampah? Jangan bercanda, Arif. Aku Putri, bunga desa. Mana sudi aku menikah dengan lelaki rendahan sepertimu? Kata-kata itu menampar hati Arif lebih keras daripada pukulan manapun. Hatinya remuk,
tetapi ia tetap bertahan pada keberaniannya. Putri berdiri angkuh di depannya, tangan terlipat di dada, wajah penuh kesombongan. Senyumnya berubah menjadi hinaan yang tak bisa ia sembunyikan. Warga mulai berkumpul lebih banyak. Ada yang pura-pura membeli jajanan di warung seberang hanya untuk menontonnya. Anak-anak pun berhenti bermain dan berdiri di tepi jalan, penasaran dengan keributan itu. "Melamarku?" ulang Putri dengan nada tinggi, seolah mengejek keberanian Arif. "Kau ini bermimpi apa? Lihat dirimu. Bajumu lusuh, wajahmu penuh keringat, dan kau datang membawa karung butut itu. Kau pikir aku ini siapa? Aku Bunga Desa, Arif. Gadis yang diinginkan banyak lelaki. Dan kau..." Ia menunjuk wajah Arif dengan telunjuknya. "Kau bahkan tidak pantas berdiri di depan rumahku." Beberapa orang tertawa kecil. Namun ada juga yang menunduk, merasa tidak sanggup melihat penghinaan itu. Arif menggenggam karung goninya lebih erat, seolah karung itu satu-satunya tempatnya bergantung. Bisikan-bisikan dari kerumunan menusuk kupingnya. "Kasihan sekali Arif. Kenapa dia nekat sekali? Ya pantas saja ditolak. Lihat saja penampilannya." Arif menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa keberaniannya. Ia menatap Putri. Suara bergetarnya berusaha ditahan. "Putri, aku tidak datang untuk mempermalukanmu. Aku datang karena aku mencintaimu. Aku sudah lama memendam rasa ini. Mungkin aku tak terlihat berharga di matamu. Tapi aku berjanji akan membahagiakanmu dengan seluruh hidupku." Namun kata-kata itu justru membuat Putri semakin marah. Ia merasa harga dirinya diinjak oleh kejujuran Arif. Baginya, cinta tanpa penampilan dan status hanyalah omong kosong. "Cukup Arif," teriaknya. "Aku tidak mau mendengarnya lagi. Aku tidak akan pernah, bahkan dalam mimpi sekalipun, menikah dengan laki-laki rendahan sepertimu." Putri lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Arif terpaku. Ia mengira Putri selesai mempermalukannya, namun ternyata tidak. Beberapa detik kemudian, Putri muncul kembali, membawa sebuah ember besar berisi air. Warga yang melihatnya langsung terkejut. "Putri, jangan begitu," bisik seorang ibu-ibu. Namun Putri tak menggubris. Ia berdiri tepat di depan Arif yang masih memeluk karungnya, seperti memeluk seluruh harapannya. Lalu tanpa keraguan sedikit pun, ia mengangkat ember itu tinggi-tinggi dan "Pier!" Air dingin mengguyur tubuh Arif dari kepala sampai kaki. Bajunya basah kuyup, rambutnya meneteskan air, karung goninya menjadi semakin berat, suasana terdiam sejenak. Ada yang menutup mulut kaget, ada yang menahan tawa. Putri meletakkan ember kosong itu di lantai dengan keras. Tatapannya penuh kebencian. "Itulah tempatmu, Arif," katanya lantang. "Basah, kotor, hina, seperti gembel pemulung. Jangan pernah bermimpi masuk ke kehidupanku." Ia menatap Arif dari atas ke bawah dengan jijik. "Kau pikir aku mau menerima lamarannya?" Lanjutnya, "Tidak. Bahkan untuk melihatmu berdiri di depan rumahku saja, aku sudah merasa jijik." Suasana mendadak sunyi setelah kata-kata Putri menggema keras di halaman rumah itu. Arif hanya berdiri terpaku, tubuhnya bergetar bukan karena dinginnya air yang baru saja disiramkan kepadanya, melainkan karena hatinya yang seolah runtuh berkeping-keping. Ia tidak mengeluh, tidak membalas sepatah kata pun. Ia hanya menunduk menatap tanah yang kini berubah menjadi lumpur karena air yang menetes dari pakaiannya. Di antara kerumunan, beberapa warga mulai saling pandang dengan rasa iba. "Kasihan sekali anak itu," gumam seorang lelaki tua. Namun tak satu pun dari mereka berani maju menolong. Putri terlalu disegani, dan tidak ada yang ingin berurusan dengan amarah gadis itu. Perlahan Arif mendongakkan kepala. Ada kilau basah di matanya. Bibirnya bergetar, mencoba menahan suara tangis yang hampir pecah. Tapi alih-alih marah, ia justru memaksakan sebuah senyum. Senyum getir, senyum orang yang sedang berusaha berdiri, meski hatinya sudah patah. Langkah Arif terasa berat ketika ia mulai pergi.
Pakaiannya yang lusuh menempel ketat di kulit, sepatu lamanya mengeluarkan bunyi berdecit setiap kali melewati tanah becek. Karung goni di pundaknya yang sudah basah kuyup terasa semakin berat, seolah menambah beban yang menekan dadanya. Tapi Arif tetap berjalan tanpa menoleh sedikit pun. Ia tidak ingin ada yang melihat luka di wajahnya. Air yang menetes dari rambut dan pakaiannya bercampur dengan air matanya sendiri. Namun Arif tetap memaksakan senyum yang samar. Kerumunan warga hanya bisa memandang punggungnya yang semakin menjauh. Ada yang menunduk tidak tega, ada yang masih terdiam dengan rasa kaget. Dia benar-benar tulus, bisik seorang ibu tua. Sayang sekali, dipermalukan seperti itu, sahut seorang bapak berwajah sedih. Dari teras rumah, Putri berdiri tegak sambil menyilangkan tangan. Wajahnya masih dipenuhi rasa puas, seakan ia merasa telah menang dari seorang pemuda sederhana yang dianggapnya tidak layak berdiri di hadapannya. Sementara itu di dalam hati Arif suara kecil berbisik lirih. Mungkin aku memang tidak pantas untuknya. Mungkin cintaku terlalu rendah di matanya. Tapi setidaknya aku sudah mencoba. Ia menarik napas panjang dan melangkah lebih jauh, meninggalkan semua tatapan itu. Dan tanpa ia sadari, dari karung goni di pundaknya, beberapa tetes air membawa serta sebuah rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Ketika Arif hampir menghilang di tikungan jalan, seorang anak kecil yang penasaran berlari ke jalur setapak yang masih basah. Ia melihat sesuatu yang aneh. Sehelai kertas tebal menyembul dari celah karung Arif yang sedikit terbuka karena basah. Anak itu jongkok, memungutnya, lalu matanya membesar. "Ini, uang!" teriaknya polos sambil mengangkat seikat uang 100.000, yang tebalnya hampir setebal genggaman tangannya. Kerumunan langsung gaduh. Orang-orang dewasa bergegas mendekat, memastikan apa yang dipegang oleh si anak. Dan benar saja, itu uang asli, terikat rapi. Jumlahnya jutaan rupiah. "Ya Tuhan, karung itu isinya uang," seru seorang lelaki paruh baya dengan nada tak percaya. "Iya, lihat, ada lagi yang jatuh," teriak seorang ibu sambil menunjuk beberapa lembar uang yang hanyut oleh air sisa siraman. Warga semakin panik. Mereka saling menatap, bisik-bisik berubah menjadi suara keras. "Berarti Arif bukan bawa sampah. Dia bukan pemulung. Uang itu, uang beneran." Jadi selama ini karung itu berisi harta? Beberapa warga bahkan mencoba berlari kecil memanggil Arif. "Arif! Arif, tunggu sebentar!" Namun Arif tidak menoleh. Ia terus berjalan dengan langkah berat dan hati yang lebih berat lagi. Dari teras rumahnya, Putri yang tadinya merasa menang, ikut mendengar kegaduhan itu. Awalnya ia mengabaikan, mengira warga hanya membesar-besarkan drama. Tetapi ketika ia melihat sendiri warga mengangkat ikatan-ikatan uang yang jatuh dari karung Arif, wajahnya langsung pucat. Apa itu uang?" bisiknya hampir tidak terdengar. Tangannya gemetar. Seorang ibu mendekat, memamerkan seikat uang tebal dengan tatapan kecewa. "Benar, Putri. Karung yang kau hina itu, isinya uang sangat banyak, jutaan, mungkin miliaran. Arif datang melamarmu dengan tulus. Dan dia membawa semua yang dia punya." Putri terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Wajahnya berubah pucat pasi, hatinya mendadak sesak, dan mata yang tadi penuh kesombongan kini dipenuhi penyesalan yang terlambat. Suasana desa masih riuh setelah kejadian memalukan itu. Warga yang tadinya hanya menjadi penonton kini mulai saling berbisik. Putri tetap berdiri di teras rumahnya. Namun tatapan sombong yang tadi ia tunjukkan perlahan berubah menjadi kerutan bingung ketika bisik-bisik warga makin keras terdengar. Tak ada yang menyangka bahwa karung goni yang tadi ia hina habis-habisan, karung yang disiramnya dengan penuh amarah, ternyata justru menyimpan sesuatu yang tak terpikirkan oleh siapapun. Uang. Bukan sekadar uang biasa, tapi uang dalam jumlah yang tak pernah mereka lihat seumur hidup. Beberapa jam setelah Arif pergi dengan tubuh basah kuyup dan hati remuk, seorang tetangga menemukan karung goni itu masih tertinggal di dekat rumah Putri. Awalnya mereka mengira isinya hanyalah barang rongsokan, karena itulah Putri memperlakukannya seperti sampah. Namun begitu karung itu dibuka, semua suara seketika hilang, sunyi, tanpa aba-aba,
Warga yang berkumpul saling tatap dengan mata membelalak. Di dalamnya, uang dalam ikatan rapi tersusun menumpuk hingga memenuhi seluruh karung. Lembaran 100 ribuan itu terlihat tebal, rapi, bahkan masih berkilau seolah baru keluar dari bank. "Ya Tuhan, ini uang asli. Banyak sekali," gumam seorang bapak tua. Tangannya bergetar menyentuh ikatan tebal itu. Bisik-bisik berubah menjadi kegaduhan. Beberapa warga langsung memanggil yang lain, memastikan apa yang mereka lihat bukan mimpi. Seorang ibu bahkan hampir menjatuhkan ponselnya karena syok. Putri yang mendengar keributan itu keluar dengan wajah sebal, mengira warga hanya membesar-besarkan masalah. Namun begitu ia melihat isi karung itu dengan mata kepalanya sendiri, tubuhnya langsung goyah. Nafasnya tercekat. Wajahnya memucat seperti orang kehilangan darah. Tidak mungkin ini milik Arif," bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Tetangganya menatapnya dengan kecewa. "Putri, Arif datang melamarmu dengan tujuan mulia. Karung ini buktinya. Ia membawa 10 miliar rupiah untukmu. Tapi kau malah mengusirnya dan menyiramnya seperti seorang pemulung." Kalimat itu menghantam Putri lebih keras daripada tamparan. Kepalanya berputar, dadanya sesak. Semua harga diri yang selama ini ia banggakan runtuh seketika. Ia teringat wajah Arif, senyum getirnya, tatapan sedihnya, kesabaran yang bahkan tidak ia balas sedikit pun. Malam itu menjadi malam paling kelam dalam hidup Putri. Ia mengurung diri di kamar, menangis sampai matanya bengkak. Bayangan Arif berdiri di depan rumahnya, basah kuyup dan menahan luka, terus terputar dalam kepalanya seperti siksa yang tak berkesudahan. "Kenapa aku sebodoh ini?" isaknya. "Kenapa aku begitu buta, begitu sombong?" Ia akhirnya menyadari sesuatu yang terlambat ia pahami. Cinta sejati tak pernah dinilai dari pakaian, penampilan, atau status seseorang. Arif datang dengan niat bersih, membawa seluruh tabungannya, bahkan masa depannya, untuk membangun rumah tangga bersamanya. Namun ia justru membalas ketulusan itu dengan penghinaan dan rasa angkuh. Hari-hari berikutnya menjadi penyesalan yang tidak ada ujungnya. Putri mencari Arif ke seluruh penjuru desa, bertanya dari satu rumah ke rumah lainnya, hingga mendatangi kerabat jauh yang mungkin mengetahui keberadaannya. Namun semua menjawab sama, Arif sudah pergi. Tidak ada yang tahu kemana ia membawa hatinya yang hancur. Setiap kali Putri melewati halaman rumahnya sendiri, ia selalu teringat momen saat ia menyiram Arif dengan air. Menganggapnya tidak lebih dari sampah yang mengganggu pandangan. Dan kini, adegan itu menjadi bayangan gelap yang menghantuinya setiap malam. "Aku kehilangan seseorang yang mencintaiku dengan tulus," bisiknya dalam kesunyian malam sambil menatap bulan. "Seseorang yang mungkin bisa membuatku bahagia, namun semua sudah terlambat." Arif pergi, membawa cinta dan rahasia yang seharusnya bisa menjadi anugerah terbesar dalam hidup Putri. Dan Putri, ia hanya bisa menjalani hari-harinya dengan penyesalan yang tak akan pernah bisa hilang.